أما بعد فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أمر منه عز وجل لعباده المؤمنين بتقواه وكأنه سبحانه قد جمع في التقوى جميع الخيرات العاجلات والآجلة ثم أمر عباده المؤمنين بها ليفوزوا ويظفروا بما جعلهم فيها من الخير والصلاح والسعادة والفلاح رحمة بعباده المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح صدق الله العظيم وبلغنا رسول الله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا ونسألك عمرا طويلا في طاعتك يا أرحم الراحمين. Jamaah sholat subuh Masjid Baitur Rahmah, hamba-hamba Allah yang insya Allah terpilih pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberikan panjang umur sehingga kita bisa melewati 1 bulan penuh untuk melaksanakan ibadah. Semoga Allah Ta'ala terima ibadah kita. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa dikabulkan ibadahnya, dikabulkan doanya, dan semoga Allah Ta'ala tambahkan keberkahan bagi kita. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita wa ja'alana wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang kembali kepada fitrah, orang-orang yang senantiasa beruntung. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun Allah Ta'ala berikan kepada kita kebaikan yang tidak ada habis-habisnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu tradisi di negara kita dan ini hanya terjadi di negara kita. Setelah Idul Fitri itu ada tradisi namanya halal bihalal. Banyak yang menganggap tradisi halal bihalal ini sebagai bid'ah di dalam agama. Padahal kalau kita baca pengertian bid'ah itu dikaitkan dengan ibadah dan syariat, dikaitkan dengan ibadah dan hukum. Jadi yang tidak boleh ditambah itu adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai ibadah atau perbuatan yang dianggap sebagai hukum syariat. Itu makna dari bid'ah. Sedangkan perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah dan tidak ada hubungannya dengan syariat, maka perbuatan itu tidak bisa dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah. Nah, halal bihalal ini tradisi sama seperti tradisi pada umumnya, yaitu kebiasaan berkumpul bertemu yang dalam rangka menguatkan ikatan silaturahim. Kalau di negara-negara Arab namanya tradisi uwat. Uwat itu tradisi yang berkaitan dengan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Apa itu uwat? Uwat itu tradisi berkunjung, yang berkumpul sebagaimana dilakukan oleh Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais. Itu mengadakan tradisi uwat, yaitu menerima kunjungan tamu yang mau bersilaturahmi dalam rangka Idul Fitri. Dan itu biasanya dilakukan berhari-hari bergantung kepada banyaknya tamu. Bisa sampai 7 hari. Itu tradisi yang ada di Mekah. Dan ternyata tradisi memberikan uang atau hadiah kepada anak-anak di hari raya Idul Fitri bukan saja tradisi di Indonesia,
tapi juga di Mekah. Ya, jadi anak-anak di Mekah itu yang diajak bersilaturahmi ke rumah ulama itu pulang biasanya dikasih uang. Cuma uangnya memang lebih banyak dibandingkan di sini. Kalau di sini dikasih 5.000 rupiah, di sana dikasih kurang lebih 200 real. Kalau dikali 4.000 ya 800.000 rupiah ya. Jadi lebih gede di sana, dikasih 200 real. Ya, 1 realnya itu 4.000 dikasih 200 berarti ada 800.000. Nah, ini namanya tradisi, kebiasaan, tidak ada hubungannya dengan ibadah dan tidak ada hubungannya dengan syariat. Nah, tradisi halal bihalal ini bukan baru muncul kemarin. Tradisi halal bihalal di negara kita itu sudah berlangsung kurang lebih 600 tahun. Jadi pertama kali tradisi halal bihalal itu diadakan di tahun 1457 Masehi. Jadi pada saat dakwah Islam itu pertama kali menyebar di Pulau Jawa. Nah, yang mengadakan tradisi ini adalah para penyebar Islam yang dikenal dengan nama Wali Songo atau Wali Sembilan. Ada salah satu keturunan Wali Songo namanya Pangeran Atas Angin. Ini merupakan menantu dari Sunan Ampel. Nah, Pangeran Atas Angin inilah yang mengumumkan tradisi halal bahalal. Dulu nyebutnya halal bahalal, bukan halal bihalal. Jadi dulu sebutannya halal bahalal. Nah, tradisi halal bahalal ini diumumkan oleh Pangeran Atas Angin ketika beliau berkunjung ke Jepara. Nah, beliau mengumumkan kepada penduduk Jepara bahwa setelah perayaan Idul Fitri ini, mari kita semuanya kumpul di masjid untuk ajawa tangan, yaitu berjabat tangan, bersilaturahmi, menggugurkan kesalahan satu dengan yang lain. Jadi setelah sholat Id bukan kemudian bubar, tetapi kumpul semua di masjid. Nah, berkaitan juga dengan rencana kedatangan Sunan Ampel ke Jepara untuk menguatkan dakwah di tanah Jepara. Maka sejak itu tradisi halal bahalal ini mulai memasyarakat. Lalu kemudian ada satu laporan lain yang menyebutkan bahwa tradisi halal bahalal ini pertama kali diperkenalkan oleh Raden Syarif Hidayatullah atau dengan nama Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini selama kurang lebih 3 bulan, mulai dari 2 bulan sebelum Ramadan sampai Ramadan, itu tidak pernah jumpa dengan gurunya, yaitu Syekh Datu Kafi. Syekh Datu Kafi ini guru dari Sunan Gunung Jati yang makamnya di makam sana, di makam Gunung Jati. Sedangkan Sunan Gunung Jati dimakamkan di Gunung Sembung di Cirebon. Nah, selama kurang lebih 3 bulan Syekh Sunan Gunung Jati ini berdakwah keliling Nusantara sampai melupakan gurunya. Maka kemudian Syekh Sunan Datu Kafi ini mengirim surat kepada Syarif Hidayatullah agar setelah Ramadan, yaitu setelah Idul Fitri, datang bersilaturahmi kepada Syekh Datu Kafi untuk menghalalkan kembali hubungan antara guru dengan murid. Dalam arti menghalalkan di situ karena 3 bulan gak ngasih kabar, maka muncul pertanyaan-pertanyaan, ini kenapa murid saya tidak menyampaikan kabar. Maka di situ disebutkan istilah halal bahalal. Jadi saling menghalalkan antara 2 orang, yaitu antara Sunan Datu Kafi dengan Sunan Gunung Jati. Nah, tradisi ini kemudian dihidupkan lagi oleh Muhammadiyah. Jadi yang pertama kali menghidupkan tradisi halal bihalal itu adalah Persyarikatan Muhammadiyah, bukan NU. Ya, dulu pada tahun 1933 Persyarikatan Muhammadiyah pimpinan pusat di Yogyakarta
mengedarkan selebaran setelah 7 hari lebaran ini akan diadakan kegiatan halal bahalal ya, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Jadi yang pertama kali menghidupkan tradisi halal bihalal bukan NU tapi justru Muhammadiyah. Ya, jadi justru ini uniknya. Muhammadiyah inilah yang kemudian mempopulerkan istilah halal bihalal. Kemudian pada tahun 1955 Presiden Soekarno pertama kali mengadakan tradisi halal bihalal itu di Istana Negara setelah pemilu tahun 1955 yang hampir memecah belah masyarakat Indonesia karena diikuti oleh 100 partai dan tensi politiknya tinggi ketika itu. Maka atas saran dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Presiden Soekarno kemudian mengadakan kegiatan halal bihalal untuk mengumpulkan pimpinan-pimpinan partai politik yang berseteru atau bersaing pada pemilu 1955 supaya kembali lagi guyup untuk membangun negara. Jadi itu perjalanan yang namanya kegiatan halal bahalal atau halal bihalal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal ini ada kaitannya dengan upaya kita untuk menjaga ketakwaan. Karena pesan dari Ramadan itu adalah pesan takwa sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, karena itu pasca Ramadan yang menjadi tantangan kita sekarang ini adalah setelah Ramadan. Jadi pas Ramadan, selama Ramadan kita merasa melakukan ibadah itu mudah. Kenapa? Karena ada energi kebersamaan. Nah, tapi sekarang setelah Ramadan berlalu, melaksanakan ibadah kembali susah. Makanya saya katakan tadi, yang datang ke masjid itu hanya orang-orang terpilih, orang-orang pilihan. Ya, karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa datang ke masjid. Sebenarnya yang mau datang banyak. Ini kalau Allah berikan rahmat kepada penduduk komplek DDN ini, Allah kasih rahmat semuanya, ini masjid gak cukup. Ya, jadi sholat subuhnya seperti sholat Id, penuh gitu kan sampai ke lapangan. Cuma karena rahmatnya itu diberikan hanya kepada orang-orang tertentu, maka yang datang sedikit. Gitu kan, ini tambahannya ada yang dari Gandul, ada yang dari mana-mana, itu tambahannya. Nah, ini juga yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau Allah mau, semua bisa datang ke sini. Tapi kan ternyata Allah pilih yang mau saja, bukan yang Allah mau. Yang mau saja itu yang Allah pilih. Nah, ini yang paling berat. Jadi tantangan setelah Ramadan ini berat. Sebelum Ramadan kita bisa sholat subuh karena jam 3 sudah bangun. Tapi begitu Ramadan banyak yang bangunnya siang lagi. Gitu kan, apalagi lebaran 1 hari, 2 hari, 3 hari keliling-keliling capek sehingga sholat subuhnya juga kesiangan. Nah, itu biasanya begitu. Ya, jadi setelah Ramadan sulit bagi kita untuk puasa sunnah. Kenapa? Karena nggak ada temannya. Tapi Ramadan itu kita gampang melaksanakan puasa karena temannya banyak. Semasa Ramadan, selama Ramadan kita sanggup sholat malam. Kenapa? Karena jam tidur kita pendek, cuma 4 jam. Ada yang tidur cuma 3 jam. Maka kita bisa melaksanakan sholat malam. Tapi setelah Ramadan sulit untuk bisa sholat malam. Jadi tantangan terberatnya itu justru pasca Ramadan. Maka dari itu bulan setelah Ramadan dinamakan bulan Syawal, yang artinya bulan peningkatan. Jadi harusnya setelah Ramadan itu ibadah kita makin meningkat.
Maka di Saudi Arabia, Idul Fitri itu tidak dijadikan sebagai Idul Akbar atau tidak dianggap sebagai hari raya besar. Idul Fitri itu hari raya kecil. Yang hari raya besar itu Idul Adha. Kenapa disebut Idul Adha itu sebagai Idul Akbar? Karena takbir itu dikumandangkan selama 3 hari, dari tanggal 10 sampai tanggal 13, 4 hari. Selama hari tasyrik disunahkan untuk mengumandangkan takbir sampai maghrib tanggal 13. Nah, itu takbirnya lama. Sedangkan Idul Fitri takbirannya mulai dari tenggelamnya matahari akhir Ramadan sampai khotib naik mimbar. Itu akhir dari takbir. Setelah itu nggak disunahkan takbiran. Maka di Timur Tengah itu yang namanya Idul Adha liburnya lebih lama, sampai kurang lebih 5 hari. Sedangkan di Idul Fitri liburnya itu cuma 1 hari, yaitu pas waktu hari raya. Besoknya sudah mulai kerja, karena dianggap sebagai hari raya kecil. Tapi kebalik, di Indonesia itu Idul Fitri itu justru yang lebih meriah dibandingkan Idul Adha. Kenapa? Karena ada tradisi mudik, tradisi pulang kampung. Jadi sebenarnya yang merepotkan itu pulang kampungnya, bukan lebarannya. Lebaran biasa aja gitu. Yang bikin repot adalah pulang kampung. Sampai satu negara repot gara-gara pulang kampung. Ya kan? Satu negara repot, APBN itu keluar hanya untuk meladeni orang Jawa Tengah, Jawa Timur pulang kampung. Jadi kan yang bikin repot itu Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau orang Palembang sedikit yang merantau ke Jakarta itu, nggak banyak. Orang Sumatera nggak begitu banyak. Yang banyak itu Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu bisa kelihatan dari macetnya tol itu cuma sampai Ngawi. Nah udah, begitu Ngawi sampai Surabaya, tolnya itu lancar. Tapi kalau mulai dari Jakarta sampai Kali Kangkung Semarang itu padatnya luar biasa. Nah itu menunjukkan yang lebih banyak perantau di Jakarta adalah orang Jawa Tengah. Ini bisa dilihat dari jumlah WKB, Warung Karisma Bahari. Ya kan, berapa jumlah warung Karisma Bahari? Ya itulah. Ya kan, di sini orang Tegal udah banyak nih kan, dari kawasan sini nih, mulai dari Cilandak sampai ke sana itu banyak Tegal. Itu bisa dilihat dari berapa banyak warung Bahari. Kalau merah itu kabupaten, kalau hijau itu kota Tegal. Nah udah kelihatan itu. Ya, jadi di situ udah kelihatan nih kan, yang ternyata bikin repot mudik itu adalah orang-orang dari kota-kota itu. Bapak saya juga orang sana juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tantangan terberat kita adalah bagaimana meningkatkan ketakwaan, dan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita untuk takwa sebenar-benarnya. Ini berarti ayatnya surat Ali Imran ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah atau takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Saya nggak pernah baca ayat ini kalau khutbah sekarang. Kenapa? Karena ini ayat berat banget perintahnya. Kalau kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, itu maknanya kita jangan sampai sengaja melakukan dosa. Jangan sampai kepleset melakukan dosa. Ya apalagi sengaja. Kepleset aja jangan, apalagi sengaja. Kenapa begitu? Karena para sahabat Nabi itu merupakan kelompok orang yang sangat hati-hati jangan sampai kepleset melakukan dosa. Jadi menurut para sahabat, dosa kecil itu sama dengan dosa besar. Jadi orang melakukan dosa kecil dia sama seperti orang melakukan dosa besar. Nah ini dikatakan oleh khadim atau pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ikut Nabi dari umur 10 tahun. 10 tahun beliau melayani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama melayani Nabi kalau mau berwudu. Jadi Nabi itu kalau mau berwudu diambilkan cerek dan baskom oleh Anas bin Malik. Jadi airnya ditampung di cerek,
kemudian nanti bekas air wudhunya itu disimpan di baskom. Jadi Nabi itu kalau wudhu duduk. Nabi itu kalau berwudhu duduk. Kalau kita kan enggak, berwudhu diri kan. Jadi Nabi itu kalau wudhu duduk jongkok. Nah kemudian dituangkan air oleh Anas bin Malik. Nah airnya itu biasanya dibuang. Tapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga di dalam beberapa kitab hadis disebutkan pernah ketika Anas bin Malik mau membuang air bekas wudhunya Nabi, para sahabat rebutan ambil air bekas wudhu itu, kemudian mengusap muka mereka dengan air bekas wudhunya Nabi. Ini namanya tabarukan, mengambil keberkahan dari bekasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking cintanya kepada Nabi. Jadi mereka rebutan air bekas wudhunya Nabi. Kadang waktu mau dibuang itu para sahabat minta itu bekas wudhunya Nabi jangan dibuang, ambil, kan dipakai membasuh muka para sahabat. Itu menunjukkan kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah Anas bin Malik ini mengatakan ketika beliau usianya sudah 100 tahun. Jadi Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang umurnya paling panjang, 102 tahun beliau meninggal dunia. Kenapa beliau umurnya panjang? Yang pertama ada yang mengatakan mungkin karena beliau berkhidmah kepada Nabi. Jadi biasanya orang itu kalau berkhidmah kepada orang soleh umurnya panjang. Ya, kalau dia berkhidmah kepada orang soleh umurnya panjang. Ini saya perhatikan beberapa orang yang dekat sama orang soleh dengan para ulama itu biasanya umurnya panjang. Kenapa Allah panjangkan umur orang-orang yang berkhidmah ini? Supaya mereka menjadi saksi bagi generasi-generasi sesudahnya tentang keadaan orang soleh. Maka Anas bin Malik ini selalu menceritakan bagaimana keadaannya Nabi setelah Nabi SAW meninggal dunia, karena umurnya paling panjang. Nah Anas bin Malik ini mengatakan begini, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innakum la ta'maluna a'malan hiya adabku fi a'yunikum minasya'r. Pada waktu itu beliau mengkritik perilaku sebagian sahabat yang umurnya masih muda dan juga orang-orang tabi'in. Apa artinya di situ? Sungguh kalian itu berani melakukan satu amalan dan kalian anggap amalan itu ringan seperti tidak ada dosa. Wa kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu semasa Nabi masih hidup, kita menganggap amalan itu minal mubiqat, sebagai dosa besar. Jadi amalan yang menurut generasi sesudah sahabat dianggap sebagai amalan yang biasa-biasa saja, maka oleh para sahabat pada masa Rasulullah, maksudnya sahabat-sahabat yang sepuh, itu dianggap sebagai dosa besar. Jadi dosa menurut kita yang sekarang dosa kecil, menurut orang zaman dulu dianggap sebagai dosa besar. Contohnya apa? Yang gampang aja Pak, yang kelihatan. Itu korupsi Quran itu dosa besar atau dosa kecil? Ya kan pernah ada itu rame mengkorupsi pengadaan Al-Quran. Itu kan dosa besar. Tapi buat pelakunya itu dosa kecil. Kenapa? Bagi-bagi proyek bos, kan gitu kan? Bagi-bagi proyek, Quran dikorupsi. Zaman dulu gak ada yang berani mengkorupsi Al-Quran. Tapi sekarang orang berani mengkorupsi Al-Quran. Zina itu dosa besar atau dosa kecil? Zina dosa besar. Tapi sekarang orang berbuat zina itu dipopulerkan, promosi. Orang sekarang berani melakukan perbuatan zina. Nauzubillah. Ya, ini tantangan buat kita orang tua, jangan sampai anak kita ini jatuh ke dalam perbuatan zina. Apa di antara contoh perbuatan zina yang dilegalkan atau dianggap normal? Pacaran, itu perbuatan zina yang dianggap normal. Jadi pacaran itu zina yang dianggap normal. Loh kok zina? Lah sekarang begini, laki perempuan jalan bareng, tidak ada ikatan nikah, itu gimana?
Kan kita udah menganggap normal. Kemudian anak kita itu kawin, dapat suami atau dapat calon istri atau dapat calon suami, kita tanya dapatnya di mana? Dia ketemu di kantor, udah jalan bareng. Pacarannya 3 tahun, tapi nikahnya 3 bulan. Ya kan? Pacarannya bertahun-tahun, tapi nikahnya cuma seumur jagung nikahnya. Itu perbuatan zina yang kita anggap normal. Nah, ini satu bukti bahwasanya generasi sekarang ini menganggap perbuatan dosa besar itu seperti perbuatan dosa kecil. Di Saudi Arabia sendiri contohnya, di tahun 70-an itu nggak ada perempuan keluar rumah di Saudi. Di kota Madinah itu nggak ada perempuan keluar rumah belanja, itu nggak ada. Ya kan? Karena dulu di Arab itu yang namanya belanja itu laki-laki. Jadi suami itulah yang belanja. Ya, belanja kebutuhan keluarga. Jadi istrinya cuma ngasih tahu beli ini, suaminya yang belanja ke pasar. Jadi jarang sekali dijumpai perempuan itu terlihat ada di jalan. Tapi sekarang di Mekah, di Madinah itu perempuan itu pergi. Ya, penduduk asli Saudi itu pergi ke mall, pergi bawa mobil keluar, kan? Itu satu bukti bahwa terjadi pergeseran cara pandang. Ya, dulu perempuan itu nggak keluar rumah di Saudi Arabia itu enggak. Tapi setelah Pangeran Muhammad bin Salman ini berkuasa, itu perempuan boleh buka jilbab. Jadi di Saudi sekarang ini perempuan boleh tidak memakai jilbab, kecuali di 2 kota, Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah nggak boleh lepas jilbab. Tapi di luar Madinah dan Mekah, Bapak Ibu kalau umroh misalnya sampai Jeddah, mampir sebelum ke bandara, mampir di satu kawasan namanya Kurnis, ya, kawasan perdagangan di Jeddah. Biasanya diajak mampir di situ untuk makan bakso sidul, ya kan? Di kawasan Kurnis itu sudah terlihat perempuan keluar nggak pakai jilbab. Ya, perempuan Arab rambutnya pirang-pirang. Ya kan, kalau bahasa Tegal pirang-pirang ya banyak, berarti pirang-pirang kan gitu kan. Ya, kalau pirang-pirang bahasa Jawa itu artinya banyak gitu kan. Tapi kalau pirang maksudnya blonde gitu, bule rambutnya merah. Itu kelihatan tuh di depan kita. Nggak pakai jilbab. Bahkan di Riyadh sendiri sudah tidak pakai lagi gomis atau tidak pakai abaya, pakai jeans biasa kayak di barat. Nah itu kalau menurut hukum syariat dosa besar, menurut hukum syariat. Tapi orang sekarang menganggapnya itu dosa kecil, bahkan nggak dianggap dosa, kita anggap normal. Jadi makin kesini sebenarnya kehidupan itu makin jahiliyah. Makanya saya kalau dengar pembawa acara bilang Rasulullah yang sudah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang beneran, saya pikir Rasulullah itu bukan diri PLN gitu. Karena yang membawa menuju alam terang benerang itu adalah direktur utama PLN kan gitu kan. Rasulullah yang sudah membawa kita dari jahiliyah loh. Sekarang ini kita balik jahiliyah lagi. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu zaman kebodohan. Apa yang dimaksud bodoh? Bu'dun anis syariah, yaitu jauh dari syariat. Itu yang namanya jahiliyah. Jadi yang namanya jahiliyah itu zaman di mana orang jauh dari aturan agama. Jadi sekarang jahiliyah lagi. Ya, jahiliyah lagi bukan sekarang. Menormalkan hubungan zina, menormalkan pencurian. Ya, bahkan sekarang kalau misalnya ada orang dibegal, lapor polisi, yang lapor malah jadi tersangka, begalnya malah lepas. Itu jahiliyah itu. Nah ini fakta kok. Di Jogja kemarin di Sleman ada orang dicopet, lalu kemudian suaminya kejar pencopet, pencopetnya nabrak tembok mati. Ini yang kejar ini malah jadi tersangka, copetnya malah minta ganti rugi kan keluarga copetnya. Nah ini kita minta ganti rugi, keluarga saya mati gara-gara dikejar. Lo kan dikejar karena nyopet. Nah itu karena jahiliyah. Ini yang namanya jahiliyah. Ya hadirin yang dimuliakan Allah, jadi yang disebut jahiliyah itu adalah kembali kepada kebodohan, yaitu jauh dari syariat. Maka
para sahabat menganggap perbuatan dosa kecil itu sama seperti dosa besar, sehingga mereka berhati-hati jangan sampai kepleset, apalagi sengaja melakukan perbuatan dosa. Nah, kalau kita lihat potret masyarakat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti tidak ada orang yang melakukan dosa. Ada orang yang melakukan dosa, tetapi mereka tidak berani mempromosikan perbuatan dosanya. Nah itu, ada orang yang mabuk, ada masih minum khamr, tapi mereka nggak ngajak-ngajak untuk minum khamr. Ada orang berbohong, ada, tapi orang pembohong ini tidak dijadikan sebagai pemimpin. Nah, masalahnya kan sekarang itu adalah orang sudah berbuat dosa, dia dijadikan sebagai pemimpin wakil rakyat. Kenapa? Karena dipilih oleh rakyat. Akhirnya dia berdiri memimpin masyarakat, mewakili masyarakat, membuat aturan-aturan di masyarakat. Jadi yang bikin rusak ini adalah ketika orang yang melakukan perbuatan dosa diberikan amanah, kemudian dia mengajak orang berbuat dosa, atau paling tidak dia menganggap normal perbuatan dosa. Nah, dulu pada masa Nabi enggak begitu. Jadi pada masa Nabi ada orang berdosa tapi enggak berani dia mempromosikan perbuatan dosanya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka dari itu kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, ini kalimat yang sangat berat. Maka para sahabat itu kalau mendengar ayat ini tuh mikir berkali-kali, ini kita bisa nggak melakukan atau mengamalkan perintah Allah di dalam Quran tadi? Bisa apa enggak nih? Kan gitu. Akhirnya mereka banyak berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Memperbanyak doa itu, ya Allah, tolonglah kami, a'inna ala dzikrika, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami untuk bisa selalu menyebut namamu, ya Allah. Berzikir, ya kan, eling lan waspodo kalau bahasa Jawanya gitu, selalu ingat dan selalu waspada. Wasyukrika, ya Allah, berikan kami pertolongan untuk selalu bisa bersyukur, ya kan, karena yang sulit sekarang itu adalah bersyukur. Ini tanker nggak boleh lewat punya Indonesia, nanti BBM bakal habis. Kita pertama bersyukur dulu, ya kan, alhamdulillah kita masih hidup satu, kan gitu kan. Kata Bahlil, pokoknya kalau habis masak gas matiin, kita bersyukur dulu. Alhamdulillah masih bisa beli tabung gas 3 kilo. Alhamdulillah dulu, ngedumalnya nanti belakangan, ya kan. Yang penting bersyukur dulu, ya Allah, bersyukur dulu. Baru kemudian kita cari cara bagaimana caranya supaya kita ini bisa lolos dari kesulitan. Lalu kemudian yang ketiga, wa husni ibadatik, ya Allah, berikanlah pertolonganmu supaya saya bisa beribadah dengan baik kepada. Jadi ini diantara cara kita untuk menjaga ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kitab Nasaih Diniyah ini, ya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini yang nulis kitab ini orangnya buta dari umur 9 tahun, tapi bisa nulis kitab. Ya kan, dari umur 9 tahun beliau kena penyakit buta, umur anak-anak. Tapi Allah berikan keistimewaan, ingatan yang sangat kuat, sehingga beliau bisa menulis apa yang beliau dapatkan. Ini ulama besar, baru terkenal setelah meninggal. Jadi selama hidupnya muridnya cuma ada 5 orang. Begitu meninggal, barulah orang paham, orang tahu kalau itu ulama besar. Ya, jadi banyak orang baru terkenal itu setelah meninggal. Banyak orang baru terkenal setelah meninggal. Begitu dia meninggal, orang baru tahu, oh ternyata ulama, oh ternyata waliyun min auliyaillah. Dia ternyata seorang wali. Ya, karena doa-doanya banyak dikabulkan setelah dia meninggal dunia. Jadi ada yang model begitu ulama itu, enggak semua ulama itu harus populer, harus ngetop.
Nggak semua ulama itu harus terkenal ya. Ada ulama yang baru terkenal setelah meninggal. Ada ulama yang baru terkenal setelah tua. Begitu tua baru terkenal. Begitu waktu masih muda orang nggak tahu kalau itu ulama. Begitu udah umur 60-70 orang baru sadar kalau ini ternyata ulama. Jadi memang macam-macam Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepada hamba-hambanya. Nah, beliau menyebutkan bahwa di antara keuntungan yang luar biasa atau kebahagiaan yang luar biasa bagi orang yang bertakwa itu yang pertama adalah al-ma'iyyatul ilahiyatul hifziyatul latifah. Allah akan membersamai orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam ayat wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah itu selalu membersamai orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Ini orang kalau udah rajin ibadah, orang ini udah luar biasa solehnya, amalnya luar biasa, menjauhkan diri dari perbuatan mungkar, perbuatan keji dan munkar, maka Allah akan membersamai mereka. Dan ini disebutkan di dalam hadis qudsi. Allah mengatakan wa ma taqarraba ilayya 'abdi, hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan ibadah-ibadah sunnah, maka kata Allah wa kuntu yadahu idza basata, aku ini akan membersamai gerakan tangannya ketika dia bergerak, wa kuntu rijlahu idza masya, dan aku menjadi kakinya ketika dia berjalan. Artinya aku akan mengiringi dia ketika dia berjalan, dan aku selalu bersama dengan orang itu. Jadi kalau orang itu soleh, maka gerakannya itu diikuti oleh Allah. Orang ini kalau soleh dan jauh dari perbuatan maksiat, kata-katanya ini luar biasa. Ya jangankan soleh, kita ini kalau belum soleh aja ngomong itu bisa kejadian. Bu, hati-hati dengan ucapan amit-amit. Kenapa? Karena biasanya kalau kita ngomong amit-amit itu bakal kejadian. Misalnya gini ya, amit-amit nih saya punya mantu kayak gitu, nanti mantunya kayak gitu, ya kan? Jadi kalau melihat sesuatu yang nggak disukai, jangan mengucapkan amin, tapi mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Yang nggak kita suka sebutannya subhanallah. Sebab kalau amit-amit jadi, saya dulu ya waktu ngelihat mobil Avanza itu selalu saya bilang amit-amit dia punya mobil Avanza. Bener, amit-amit deh kayak gitu kan. Apaan itu ntar dibilang mobil kantor kan gitu kan. Akhirnya kok beli Avanza. Jadi gara-gara mengucapin amit-amit akhirnya punya mobil Avanza. Nah, jadi gara-gara amit-amit. Makanya sekarang kalau melihat mobil Mercy, amit-amit punya Mercy. Nanti insya Allah punya Mercy. Gitu aja amit-amit. Ya. Jadi banyak ini kejadian gara-gara ngucapin amit-amit itu akhirnya betul-betul terjadi. Teman saya itu, saya punya kawan laki-laki itu, dia cerita sama saya kalau sebenarnya dia nggak mau nikah sama istri yang sekarang, dia mau nikah sama temennya. Dan karena dia sudah mengucapkan amit-amit, dia kok kalau kawin sama dia udah cerewet, bawel kan gitu kan, pelitnya minta ampun, akhirnya jadi istrinya. Itu gara-gara amit-amit. Nah itu hati-hati. Makanya jangan sampai mengucapkan amit-amit. Ya, amit-amit cabang Bali, apalagi sampai begini kan gitu kan, mentok kan? Ini itu dari mana itu kan? Itu makin kabul itu. Jadi kata-kata ini luar biasa. Kata-kata ini langsung dia punya energi. Ya, maka dari itu ucapkan yang baik-baik. Kalau misalnya kecewa, ucapkan subhanallah. Saya tadinya diundang tanggal 1 halal bihalal di sebuah BUMN. Terus kemudian tiba-tiba dibatalkan. Pak, ada edaran dari Danantara harus efisiensi gitu kan. Kecewa nggak? Ya kecewa. Tadinya udah ada undangan semangat kan. Begitu dapat info, Pak, atas arahan dari Danantara, kegiatan halal bihalal ditiadakan dalam rangka efisiensi. Subhanallah, doa ya Allah, kok begini amat ya? Kan gitu kan? Ini gara-gara perang Israel Iran ini kan gitu. Akhirnya dampaknya ke pembatalan halal bihalal.
Tapi pertama syukur dulu. Jangan kecewa, alhamdulillah dibatalin. Terus ngedumel, ya Allah kok dibatalin kan gitu kan. Cuma nggak lewat WA kan gitu. Langsung doa, ya Allah Engkau maha adil, Engkau maha kaya. Ya Allah pasti Engkau sedang menyiapkan sesuatu untuk saya ya Allah. Benar. Begitu satu dibatalin, dua datang undangan. Itu namanya bersyukur kan gitu. Jadi bersyukur dulu, baru kemudian ngadu, ya alhamdulillah dibatalin. Tapi kemudian ngadu, ya Allah, ya kan Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha kaya. Karena besok Allah yang tahu, bukan kita yang tahu. Bahkan nanti siang saja zuhur Allah yang tahu, kita nggak tahu. Maka Engkau yang maha tahu, arahkan ya Allah. Cuma doa pakai bahasa Indonesia. Jadi doa itu nggak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia saja langsung Allah kabulkan. Ya. Jadi kalau memang nggak bisa bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia. Dulu ada kiai di Magelang, namanya Kiai Dalhar di desa Watucongo. Itu pada waktu itu tahun 1940-an atau 50-an itu desa itu diserang hama tikus sehingga panen padi gagal karena dimakani oleh tikus. Akhirnya petani-petani datanglah kepada Kiai Dalhar, Kiai tolong ajarkan doa supaya kita bisa panen. Nah karena yang nanya ini orang desa, yo nggak ngerti ya cara Arabnya gimana, bahasa Arabnya nggak ngerti kan. Orang desa apa ngerti bahasa Arab yang nggak ngerti, apalagi di Magelang. Kemudian beliau ajarkan doanya begini, Allahumma ubat iso mangan iso kliwet. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih pari. Udah itu aja doanya. Akhirnya dibaca itu di masjid sebelum maghrib. Allahumma iso mangan iso ngliwet. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih pari. Doanya begitu. Bid'ah kan gitu kan, tapi kabul gimana dong? Akhirnya bisa panen, doa begitu sambil puterin sama Allahumma ubat iso mangan iso ngeliput. Ya Allah semoga bisa makan bisa ngeliput. Dan namanya orang desa ya kebutuhannya cuma makan dan ngeliput, ya udah kan gitu kan. Buat orang desa itu bisa makan udah alhamdulillah gitu. Beda sama kita tinggal di sini kan pengennya bisa ke sini One Bell kan gitu kan. Bisa ke Citos, ujungnya mangan-mangan juga kan gitu kan. Ujungnya apa? Kalau ke sini makan. Ke One Bell ngapain? Muter-muter. Makan. Mana ada orang puasa tawaf 7 kali di One Bell nggak makan? Nggak ada. Pasti ujung-ujungnya kokpen enak tuh, kan begitu kan? Atau saudaranya enak tuh, kan begitu. Ujungnya makan juga. Jadi benar doa itu. Allahumma ubat iso mangan iso ngeliput. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih pari, kan gitu Pak. Bebeknya banyak. Kenapa? Kalau bebeknya banyak, bebeknya bisa bertelur kan gitu kan. Kalau telurnya banyak bisa dijual kan gitu kan. Kalau nggak dijual dibikin doa asin kan dijual juga kan gitu. Itu jadi doa mau buat petani itu doanya cuma Allahumma ubat iso mangan iso ngliwet. Nah kita ini bukan sugih bebek tapi sugih mercy kan gitu kan. Kenapa? Karena kita cuma butuh mobil. Jadi doa itu pakai bahasa manapun pasti Allah kabulkan. Nah jadi orang yang bertakwa itu selalu diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya al-ma'iyatul ilahiyatul latifah. Jadi dia selalu diikuti oleh Allah. Ucapannya itu menjadi kabul. Makanya kita disuruh jadi orang soleh itu ada rezekinya orang soleh, ya kan? Bukan cuma melakukan ketaatan, tapi juga menjauhi kemaksiatan. Kemudian yang kedua, al-ilmul laduni.
Allah akan datangkan ilmu karena ketakwaan. Ini sebagaimana disebut dalam Quran surat Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, nanti Allah ajarkan ilmu kepada kita. Ya, apa itu ilmu? Ilmu apa? Bukan ilmu fikih, tapi ilmu hikmah. Ilmu-ilmu tentang kebijaksanaan. Maka dikasih itu namanya kemampuan untuk merasakan, ilmu rasa. Ada orang yang fikihnya pinter tapi batinnya kering, ada. Batinnya kering. Ada orang yang memang ilmu fikihnya itu rendah atau sederhana tapi batinnya tajam. Nah, maka di dalam tradisi Islam itu ada orang, kita ini diarahkan ilmunya ada, batinnya juga tajam sebagaimana para sahabat. Jadi kalau batinnya tajam itu mau kemana-mana itu nanya dirinya dulu. Ya, jadi kalau perasaan hati gak enak dia gak akan pergi. Kenapa? Takut ada bahaya. Itu kalau batinnya kuat. Ya, sampai dia bisa ngasih tahu anaknya, nak jangan pergi sekarang, nanti pergi bentar lagi. Kenapa? Perasaan mama gak enak. Nah, itu berarti batinnya sudah main. Nah, ini kan ilmu gak ada di sekolah yang begini. Ini ilmu gini gak ada di sekolah. Saya sering begitu ke anak saya. Anak saya yang perempuan itu pergi hari Jumat ba'da asar. Pas lagi hujan, saya bilang jangan pergi dulu, tahan dulu. Kamu mau kemana? Penting atau enggak? Enggak, ya ini penting ya, karena mau ketemu teman begini-begini. Tahan dulu, hujannya biar lewat dulu, saya bilang. Ini hujan gak lama. Akhirnya dia mau pergi sebelum hujan. Saya bilang, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Dengar kabar, 10 menit kemudian dia ditabrak anak saya itu. Ditabrak naik ojek, ditabrak oleh motor. Jadi sekarang itu yang ditakut itu bukan mobil tapi motor. Kenapa? Karena ada yang belok kanan, sennya kiri. Nah, itu ngeri. Terus terang, belok kanan, sennya kiri, atau belok kiri, sennya kanan. Wah, ngeri itu. Anak saya ditabrak jatuh dari motor, ya kan? Terus akhirnya dijemput takut, suruh pulang. Saya bilang, ingat nak, ini jam segini, pas mau hujan jangan pergi dulu. Tahan dulu. Jangan pakai ilmu rasional gini-gini yang dipakai. Ininya juga harus dipakai. Jadi kalau kamu berangkat dalam keadaan marah dan terburu-buru, biasanya ada bencana. Nah, ini yang namanya ketakwaan itu melahirkan ilmu roh. Ya, melakukan pekerjaan dalam keadaan marah tidak mungkin akan beres. Gak mungkin beres. Gak mungkin. Kalau melakukan pekerjaan dalam keadaan marah, kenapa? Karena kita bekerja itu hati harus senang. Nyuci piring gak boleh marah, nanti dipecahin piringnya. Kan gitu kan? Kalau nyuci piring dalam keadaan enak gitu kan, ya sambil nyanyi-nyanyi, senang hatinya, piringnya gak ada yang pecah insya Allah. Tapi kalau udah piring ini pleset pasti pecah. Ya kan? Pasti akan celaka itu. Nah, itu ilmu rasul. Maka di antara anugerah yang Allah berikan kepada orang takwa itu ada namanya ilmu laduni, yaitu ilmu dari sisi Allah, ilmu merasakan. Ya, gimana kita merasakan? Kita mau tahu mau ada bencana, bahkan sampai tahu kapan mau mati. Kakek saya itu mau meninggal, 3 tahun sebelum meninggal dia tahu jamnya dan bulannya mau meninggal. Mengko 3 tahun maning, pakai bahasa Jawa gitu kan. Nanti 3 tahun lagi kumpul semua di sini jam 9 bulan 9. 3 tahun lagi semua putu-putu, lari-lari, anak-anak semua kumpul di sini. Ternyata betul jam 9 itu dipanggil pulang. Sebelum pada saat sakaratul maut ngajak baca Fatihah bareng-bareng. Tuh tamunya udah datang, yuk sama-sama baca Fatihah. Begitu udah waladhdallin amin, udah hilang. Ya kan? Itu sampai begitu. Banyak ulama yang seperti itu saya perhatikan. Dulu ada namanya Syekh Hasan itu pernah datang ke sini, ulama dari Suriah. Itu mau meninggal di Cianjur, beliau punya pesantren, beliau bilang umur saya ini udah mau habis, kata beliau. Gak nyampe tahun depan. Ya saya cuma pesan begini. Pulang beliau ke rumahnya di Suriah sana,
meninggal dunia, betul. Beliau mengatakan memang umur saya sudah habis. Jadi orang soleh itu tahu kapan dia mau pulang. Nah, kita juga pengen begitu. Mau meninggal tahu. Minta supaya jangan meninggal dadakan. Nah itu. Ya kan? Minta. Maka kita doa, Allahumma inni a'udzubika min fujaatis syarr wa minal fujaat. Ya Allah, saya berlindung kepada kamu daripada meninggal mendadak atau meninggal mendadak dalam keadaan jelek, ditabrak sebenarnya. Kita minta begitu. Karena ada ulama, saya punya 100 kisah ulama yang meninggalnya menyedihkan. Ada ulama yang meninggalnya dibunuh, ada ulama yang meninggalnya tenggelam, ada ulama yang meninggalnya ditabrak, ada ulama yang meninggalnya ditikam. Ya Allah, jangan deh. Kita minta meninggal dalam keadaan baik. Makanya di dalam Ratibul Haddad yang disusun oleh penulis kitab ini ada satu doa yang sering kita baca. Apa itu? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, kita minta dengan kalimat la ilaha illallah husnul khatimah. Saya ketemu guru saya Kiai Maimun Zubair di tahun 2016. Setelah saya minta didoakan, beliau doakan saya. Beliau gantian minta saya mendoakan beliau. Cuk, le, kon doamu, nggon aku. Doa buat saya. Aduh, doa apa Kiai? Saya bilang gitu kan. Semoga Kiai panjang umur. Jangan panjang umur. Jangan. Aku wis tuwek, kanca-kancaku wis mati kabeh. Teman-teman saya sudah meninggal dunia semua. Wis nang kuburan kabeh, teman-teman. Jadi teman-temannya udah banyak yang meninggal, beliau kesepian. Terus jangan minta doa panjang umur lagi. Saya udah capek di dunia. Minta doa husnul khotimah. Di situ saya tersentuh. Seorang ulama, orang soleh minta didoakan husnul khotimah. Saya minta, katanya, coba doakan supaya saya mati di Mekah, mati dikuburkan di Ma'la, di dekat makam Siti Khadijah. Maka beliau dikabulkan doanya, meninggal di Mekah, minta meninggal hari Selasa, dimakamkan di Ma'la, di dekat kuburannya Siti Khadijah. Kenapa penting? Kenapa nyebut nama kuburan? Karena kuburan itu, tetangga kubur itu bisa memberi syafaat kepada kuburan sebelah. Apalagi ini istrinya Nabi Muhammad yang paling Nabi sayang, yaitu Khadijah. Nabi sangat sayang kepada Khadijah. Itu memberi syafaat kepada tetangganya. Gitu. Jadi tetangga itu bukan cuma di dunia, tapi juga tetangga ketika mati. Coba begitu meninggal sebelahnya germo, ya kan? Dikubur sebelahnya germo, sebelahnya lagi bandar judi, sebelah situ bandar narkoba. Apa nggak berisik tuh? Berisik ya, kalau gebu kan gitu kan, belum naik pacaran di atas kan gitu kan, berisik. Sampai begitu, sampai pesan itu, ya Allah saya pengen kalau mati dimakamkan di Ma'la, di dekat makamnya Siti Khadijah. Itu tetangganya orang-orang hebat semua, orang-orang hebat menurut sejarah, sepanjang sejarah. Itu kebahagiaannya beliau. Bahkan ketika dibongkar kuburannya tahun yang lalu, karena sudah 3 tahun, 2021 makamnya dibongkar. Jadi makam di Ma'la itu dindingnya beton. Saya udah lihat, Pak. Dindingnya beton. Malam. Di bawah baru tanah. Setelah itu ditutup pakai kayu, kemudian diuruk pasir. Nah, tiap 3 tahun dibongkar makam itu untuk dipindahkan tulang-tulangnya. Jadi udah hancur jasadnya, dipindahkan tulangnya ke padang pasir, mana? Ke Mina. Ini Mbah Maimun makamnya dibongkar. Setelah 3 tahun jasadnya masih utuh. Rambutnya berubah jadi hitam, dari ubanan jadi hitam, jenggotnya makin panjang. Itu yang gali kuburnya langsung subhanallah, masya Allah, langsung betul. Nah, kenapa? Karena nggak boleh dipindahin kalau jasadnya masih utuh jasadnya. Ada yang lebih mencengangkan lagi, yaitu makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar orang Banten yang meninggal di Mekah. Itu ketika mau dibongkar untuk dipindahkan tulang-tulangnya, ternyata masya Allah, ngapain jenazahnya lagi
duduk tahiyat menghadap Masjidil Haram ini. Jenazahnya duduk tahiyat. Gimana? Orang udah mati kok sholat. Itu rame satu kota Mekah membicarakan ada jenazah duduk tahiyat menghadap Masjidil Haram. Berarti dia sholat, Pak. Udah mati masih sholat. Ini kejadian luar biasa. Jadi omongan di kota Mekah. Ya, semua penduduk Mekah itu heboh setelah melihat kejadian itu. Lihat, begitu dilihat memang lagi sholat. Gimana itu? Kalau di kita langsung jadi film tuh. Ya kan? Sholat di dalam kubur. Jangankan sholat, beranak di dalam kubur aja jadi film. Ada filmnya kan, beranak di dalam kubur kan gitu kan? Ada filmnya. Ada. Kalau di sini langsung jadi film, Pak. Di sana jadi cerita. Harum wangi keluar. Ya Allah, itu bukti bahwa beliau adalah waliyun min auliyaillah. Wali gimana? Jadi soal jenazah itu banyak. Guru saya ada Kiai Nahrawi Abdul Salam. Ini ahli fikih, ulama hebat. Meninggal tahun 97. Dimakamkan di Kuningan sana. Ada rumah sakit MMC. Nah, makam beliau itu di belakang MMC. Dan kemudian ada kebutuhan rumah sakit mau perluasan ke belakang. Makamnya digusur. Tahun 2015, meninggal 97. Berarti sudah berapa tahun? 18 tahun. Nah, ini ada makam nih mau digusur nih untuk pembangunan pelebaran rumah sakit. Dibongkarlah makam. Apa yang terjadi? Jasadnya masih utuh seperti baru meninggal 7 hari. Utuh jenazah beliau. Ya kan, utuh. Enggak bau, malah keluar harum wangi. Sudah ada HP tahun 2015. Dan pada waktu di jenazah dipindahkan tidak boleh direkam oleh HP. Jangan direkam HP. Ini adab kepada jenazah. Nah, ini penting. Adab kepada jenazah, jangan merekam jenazah. Ini enggak selfie. Takziah selfie, bro. Selamat jalan ya, bro. Orang Indonesia, Pak. Selfie, Pak. Makanya disebut generasi selfie soleh itu gitu. Apa saya selfie. Jenazah pun diajak selfie, bro. Gue berduka cita, bro. Tapi gimana, bro? Kan gitu kan? Kita udah beda alam, bro. Oh, selfie sama jenazah. Jangan difoto jenazah itu, jangan. Kenapa? Karena itu aib, itu aurat. Ya kan? Dipoto disebarluaskan. Ya, difoto disebar. Saya alhamdulillah foto jenazah bapak saya, ibu saya nggak saya simpan. Kenapa? Karena itu aurat. Jadi saya simpan itu foto semasa hidupnya, bukan foto jenazah. Ini enggak direkam, kan? Guys, ini lagi takziah guys. Kasihan deh guys nih jenazahnya tuh mana gendut lagi kan gitu kan, masuk nggak sampai komen begitu. Allah, ini Indonesia itu kayak gitu. Indonesia itu begitu. Ya kan? Jadi jangan makanya orang yang soleh itu nanti insya Allah jasadnya utuh di kuburan karena soleh. Jadi kalau kita pengen jasad kita utuh, maka memperbanyak kesolehan. Yang ketiga, ini terakhir, ya kan? Al-furqanu 'indal istibahi wa wuqu'il iskal. Jadi diberikan kemampuan untuk membedakan hal-hal yang rumit dan hal-hal yang meragukan. Dibedakan untuk diberikan kemampuan membedakan. Jadi bisa membedakan ini mana benar, mana salah, dia tahu. Itu tadi ketajaman mata batin. Ini karena ketakwaan sebagaimana Allah katakan di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian itu bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi kalian itu kemampuan membedakan. Ini benar, ini salah, itu kan, ini keliru, ini benar, itu dia bisa membedakan. Ini maksiat, ini bukan. Ini karena ketakwaan. Jadi kesolehan itu membuat kita menjadi peka. Makanya kalau orang soleh hatinya peka, kalau nggak soleh peko, udah gitu aja. Ya kan, kalau nggak soleh peko, walaupun dia pinter tapi peko, gitu loh. Kenapa? Karena nggak soleh, maka tetap jaga kesolehan, jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan
soleha. Insya Allah gak toko anak kita karena soleh dan soleha. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan barokah kepada keluarga kita, anak-anak kita, rezeki yang kita dapatkan, harta yang kita kumpulkan, semoga menjadi harta yang barokah. Semoga amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.